Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Permatasari, mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2018 dengan NIM C1F018001 dari kelas R005. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi mengenai Islam dan Syariat Islam dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, akan kita simak penjelasan video dari PPT berikut ini. Tetapi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar bisa menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dalam judul Islam dan Syariat Islam terdapat sub dari tema tersebut adalah seperti 1. Makna Islam, 2. Dasar-dasar Islam, 3. Hukum Islam, 4. Tujuan Islam, 5. Klasifikasi Islam. Baiklah, kita simak penjelasan berikut ini. Memasuki materi yang pertama adalah makna Islam. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yuslimu yang artinya semenantik, tunduk, patuh, berserah diri, memasrahkan, dan memantaskan dan mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan, menyampaikan, masuk dan kedamaian, keselamatan, kemurnian. Dari istilah di atas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam berhubungan dengan makna keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Selanjutnya adalah B. Dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah suatu perjanjian yang dipegang teguh oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala atau Sang Penciptanya. Kedua adalah syariat. Syariat adalah bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan yang harus sesuai dengan syariat Islam. Ini adalah C. Hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah suatu kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul yang mengenai tingkat sunnah atau tingkah laku manusia. Yang mana tingkah laku manusia di dalam hal ini adalah tingkah laku manusia yang harus sesuai dengan syariat Al-Quran dan landasan yang sesuai dengan agama Islam. Adalah D. Klasifikasi hukum Islam. Hukum Islam atau hukum taklifi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib atau yang kita kenal dengan fardu, di mana hukum ini adalah amalan yang dibebankan kepada mukallaf dengan perintah ia harus mengerjakannya. Apabila ia mengerjakannya, ia mendapatkan pahala, dan apabila ia meninggalkannya, ia mendapatkan dosa. Kedua adalah haram. Haram adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf di mana ia harus meninggalkan larangan tersebut dan ia mendapatkan pahala, dan apabila ia mengerjakannya ia mendapatkan dosa. Ketiga adalah sunnah. Sunnah adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf dengan apabila ia mengerjakannya ia mendapatkan pahala, apabila ia meninggalkannya ia tidak berdosa. Makruh adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf apabila ia mengerjakan ia tidak mendapatkan, apabila ia mengerjakan ia mendapatkan pahala, dan apabila ia meninggalkan dia tidak berdosa. Kelima adalah mubah. Hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf apabila ia mengerjakan ia tidak mendapatkan pahala, apabila ia meninggalkan ia pun tidak berdosa. Sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran, yaitu penyucian jiwa, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut ada 5 unsur pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan, dan yang terakhir adalah memelihara harta. Selanjutnya adalah tujuan syariah. Yang pertama adalah memelihara atau melindungi agama sekaligus memberikan hak kepada setiap orang. Kedua adalah melindungi jiwa. Ketiga, perlindungan terhadap keturunan. Keempat, melindungi akal. Kelima, melindungi harta. Keenam, melindungi kehormatan. Ketujuh, melindungi rasa aman seseorang. Dan 8 adalah melindungi kehidupan masyarakat dan bernegara. Dari presentasi saya berikut kesimpulannya adalah dengan adanya beberapa penjelasan di atas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pentingnya memahami makna Islam dan syariat Islam karena agar kita bisa mendasari dan melandasi setiap hubungan kehidupan dengan syariat Islam seperti akidah, akhlak, dan syariah. Dengan hal ini bisa kita ambil contoh bahwa setiap individu harus mematuhi setiap aturan yang berlaku sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih.